Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Dwi Saputra dari kelas 9B. Saya akan mempresentasikan ujian praktik saya. Jadi materi kali ini yaitu keagamaan. Saya akan membahas tentang bulan suci Ramadan. Kira-kira apa ya bulan suci Ramadan? Dalam kalender Islam Hijriah, bulan Ramadan adalah bulan ke-9. Bulan ini dianggap merupakan bulan suci dan bertabur pahala dan keberkahan. Karena itu, selama 1 bulan penuh ini, umat Islam di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa. Selain itu, bulan ini juga diisi dengan berbagai amalan ibadah lainnya seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, hingga bersedekah. Puasa secara bahasa berasal dari kata as-saum yang berarti menahan diri dari suatu perbuatan. Sedangkan menurut syara, as-saum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Adapun puasa Ramadan berarti puasa yang dilakukan selama 30 hari pada bulan suci Ramadan. Puasa ini merupakan wajib bagi umat Islam yang telah balik, berakal dan tidak dalam keadaan haid dan nifas. Jika ditinjau dari segi hukum Islam, ada 3 macam puasa yang biasa dilakukan, yakni puasa wajib, yakni puasa yang harus dilakukan setiap muslim dan tidak boleh ditinggalkan tanpa sebab yang jelas. Jikapun harus ditinggalkan, maka wajib hukumnya untuk diganti di lain hari. Termasuk dalam puasa wajib ini adalah puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kafarat. Puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan untuk mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara jika ditinggalkan tidaklah berdosa. Contohnya puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. Puasa haram bermakna puasa yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Contohnya puasa pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Puasa pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sebelum melakukan puasa, seseorang harus memenuhi syarat wajib puasa. Sebelum melakukan puasa, seseorang harus memenuhi syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib tersebut adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Menurut syariat Islam, puasa hanya dilakukan kepada orang-orang Islam. Sementara orang yang tidak beragama Islam tidak memiliki kewajiban untuk melakukan puasa. Nomor 2. Balik. Balik artinya cukup umur. Bagi laki-laki, balik ditandai dengan sudah mengalami mimpi basah, sedangkan bagi perempuan adalah sudah mengalami haid atau menstruasi. 3. Kuat dan mampu berpuasa. Orang yang dalam keadaan sakit dan tidak mampu berpuasa, maka diperbolehkan untuk berbuka. Akan tetapi diwajibkan baginya mengganti atau qadha puasanya tersebut di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Nomor 4. Berakal. Orang gila, orang pingsan ataupun mabuk, maka tidak diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Selain syarat wajib, ada pula syarat sah puasa yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka puasanya akan dianggap batal atau tidak sah. Nomor 1. Beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak dihitung puasanya sampai yang memeluk agama Islam terlebih dahulu. Mumazid
Mumazid adalah masa usia kurang lebih 7 tahun atau saat seseorang sudah dapat membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk. 3. Suci dari haid dan nifas. Seorang wanita yang dalam kondisi haid atau nifas maka tidak sah baginya untuk berpuasa. 4. Pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Tidak boleh berpuasa pada waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun puasa adalah syarat-syarat atau elemen penting yang harus dipenuhi oleh seorang muslim untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Rukun puasa terdiri dari 2 unsur, yaitu niat adalah keinginan atau tekad untuk menjalankan ibadah puasa pada hari yang dimaksud. Niat ini harus diucapkan di dalam hati atau secara lisan pada malam sebelum puasa dimulai atau sebelum terbit fajar. Selama berpuasa, seorang muslim harus menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain-lain. Menahan diri ini harus dilakukan dari fajar hingga terbenamnya matahari. Video kita sampai sini saja ya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.